Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya sendiri Saskia Nofrihensi sebagai moderator dan rekan saya Siti Fadila Supari. Kami di sini akan menjelaskan tentang keterbatasan dan permasalahan anak dengan hambatan penglihatan. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Siti Fadila Supari dipersilahkan. Kedua, ada keterbatasan dalam keanekaragaman pengalaman. Penglihatan seseorang memegang peranan penting dalam mendapatkan informasi yang berada di lingkungan sekitarnya. Jika penglihatan seseorang hilang, otomatis saluran utama dalam menerima informasinya juga hilang. Karena melalui pengalaman visual, seseorang akan memperoleh pengalaman yang lebih lengkap dan lebih menyenangkan lagi. Jika seseorang kehilangan indera penglihatan, maka anak tunanetra akan memperoleh informasi dengan cara menggantungkan pada indera lainnya yang masih berfungsi. Namun, bagi tunanetra, objek yang berada di luar jangkauan fisik baginya tidak berarti baginya. Hal ini yang menyebabkan anak tunanetra enggan menambah dan mencari pengalaman baru. Karena anak yang mengalami gangguan pada penglihatannya seringkali kurang percaya diri dan kadang-kadang ia kebanyakan putus asa dalam menambah pengalamannya. Karena dia berpikir dan merasakan rasa takut kalau dia akan gagal jika dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siti Fadila Supari, NIM 19003033 akan menjelaskan tentang keterbatasan dan permasalahan anak yang mengalami gangguan pada penglihatannya atau tunanetra, yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada keterbatasan anak tunanetra dalam menerima informasi baik dari segi jumlahnya maupun kualitasnya. Yang kedua, keterbatasan anak-anak tunanetra dalam menerima keanekaragaman pengalaman. Yang ketiga, keterbatasan anak tunanetra dalam mobilitas atau berpindah tempat. Yang pertama itu ada keterbatasan anak tunanetra dalam menerima informasi dari segi jumlah dan kualitasnya. Anak yang mengalami gangguan pada penglihatannya dalam menerima informasi sangat kurang, baik dari segi jumlahnya maupun kualitasnya. Karena penglihatan merupakan salah satu alat indera yang sangat penting bagi manusia selain alat indera lainnya seperti indera pendengaran, indera pengecap, dan indera lain-lain. Jika seseorang kehilangan indera penglihatannya, berarti seseorang tersebut telah kehilangan saluran informasi visualnya. Anak yang mengalami gangguan penglihatan otomatis juga akan kehilangan dan kekurangan informasi visualnya. Oleh karena itu, seseorang yang mengalami gangguan pada penglihatannya harus berupaya dan harus bisa meningkatkan pada alat indera lainnya, seperti alat indera pendengaran, peraba, maupun lain sebagainya. Anak yang mengalami gangguan pada penglihatannya juga berdampak pada kognisinya, yaitu pada kemampuan berpikir. Karena anak tunanetra ini seringkali mempunyai perasaan yang rendah diri dan kurang percaya diri, sehingga merasa terisolasi yang mengakibatkan kemampuan komunikasi pada anak tunanetra tidak berkembang dengan baik. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi ketiga, yaitu keterbatasan dalam mobilitas. Mobilitas adalah kemampuan seseorang dalam berpindah-pindah tempat. Seseorang penderita tunanetra akan mengalami keterbatasan dalam mobilitas tersebut karena itu merupakan akibat langsung dari ketunanetraan yang dialaminya. Untuk terciptanya interaksi dengan lingkungan fisik maupun sosial, dibutuhkan adanya kemampuan berpindah-pindah tempat. Semakin mampu dan terampil seseorang tunanetra dalam melakukan mobilitas, maka semakin berkurang pula hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Penderita tunanetra dalam melakukan mobilitas dapat membuatnya menarik diri dari kegiatan sosial maupun pergaulan dalam masyarakat, karena dia merasa bahwa dengan ikutnya dia di dalam kegiatan tersebut akan merepotkan orang lain. Selain itu, seseorang yang mengalami tunanetra juga mengalami gangguan mood.
sehingga mungkin berisiko tinggi dalam gaya hidupnya karena kurangnya percaya diri dalam melakukan mobilitas. Selain itu, dampak dari kurangnya melakukan mobilitas, seorang tunanetra juga dapat melumpuhkan anggota badan lainnya sehingga sulit berpartisipasi dan beraktivitas dengan menggunakan fisik lainnya seperti orang pada umumnya. Baiklah, sekian dari presentasi video kami. Banyak salam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.